Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan Hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan Hanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudaraku kekasih Tuhan, marilah kita kuduskan kebaktian minggu ini yang terjadi karena pertolongan kita, datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Sungguh bersyukur bagi kita sekalian yang datang di dalam nama Tuhan, yang bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga saya bersyukur atas kesempatan yang indah. Saya Pendeta Robinson dari GKI Juwana Kabupaten Pati mengucapkan salam dari anggota Majelis Jemaat simpatisan bagi semua warga jemaat GKI Kafling Polri. Biarlah kita dapat senantiasa pelayanan bersama di dalam ruang lingkup GKI. Dan kita pada kebaktian ini akan merenungkan sebuah tema, orang sakit membutuhkan obat, orang sehat menjadi obat. Dan penulis Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Biarlah tema kita pada hari ini, orang sakit membutuhkan obat, orang sehat menjadi obat. Sudahkah kita terus-menerus menyandarkan keluarga kita ke dalam tangan kasih Tuhan? Sudahkah kita bahkan memberi pertolongan kepada anggota keluarga kita yang membutuhkan pertolongan? Apakah perkataan dan tingkah laku kita di tengah keluarga mampu memberi kesenangan, atau justru membawa luka dan kesakitan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita? Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta celik, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang masuk situ lepas, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan penuh kerendahan hati kita mengaku segala pelanggaran dan dosa kita kepada Allah yang Maha Kasih. Dan pada kesempatan ini, saya undang kita sekalian secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoalah.
Inilah doa pengakuan dosa secara pribadi, ya Allah. Kami telah mengakui dosa segala kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah apa yang telah kami ungkapkan kepadamu. Tolonglah kami agar dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Kiranya oleh rahmat kasih-Mu, Engkau berkenan untuk mengampuni kami dari segala dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami dengan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Dari kumpulan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah
kasih Tuhan, marilah kita bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 5 menyaksikan bagi kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan kedatangan Tuhan. Tidak ada berita juga tidak kata, namun firman-Nya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungan-Nya abadi. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya menyenangkan hati. Kasih dan kuasa-Nya bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungan-Nya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungan-Nya abadi.
Tiba saatnya kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan, mohon pertolongan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bahkan pengampunan, anugerah keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Sudah selayaknya kami senantiasa bersyukur atas kemurahan kasih yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami juga dimampukan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan pada kesempatan ini kami bersyukur untuk pelayanan firman yang akan diberitakan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami ketika kami bersama-sama akan mendengarkan firman. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan membacakan firman-Mu di dalam kebaktian ini, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu lewat khotbah. Biarlah Engkau kuatkan, berkati persiapannya sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus mencurahkan hikmat bagi kami satu persatu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti akan firman-Mu yang diberitakan. Roh Kudus, kuatkanlah hati kami, biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami yang paling subur, sehingga kami dimampukan juga untuk menghasilkan buah kehidupan yang begitu baik adanya di hadapan Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Pembacaan firman Kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tekuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, mukamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu,
dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu itu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnyalah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remu bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, Roh Kudus yang kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Pembacaan kitab diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 15 ayat 1 sampai 10.
para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perempuan ini kepada mereka, Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencarinya yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku kekasih Tuhan, siapa dari antara kita yang tidak tahu obat? Obat, saya kira kita yang hidup di dunia ini sampai sekarang saat ini, kita pernah bertemu dengan yang namanya obat. Obat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, obat berarti bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit dari dalam diri seseorang. Kalau disebutkan satu persatu apa jenis obat, bagaimana bentuknya, apa manfaatnya, efek sampingnya apa, tentunya akan memakan waktu yang begitu lama adanya, bahkan waktu untuk khotbah pun kurang kalau saya menyampaikan satu persatu tentang obat. Atau dari antara kita mungkin masih ada yang sedang bergumul dengan obat, atau masih tetap mengkonsumsi obat demi pemulihan tubuh kita. Saya sendiri bergumul dengan yang namanya obat sekitar 6 tahun. Pada tahun 1999 sampai 2002, saya belajar tentang obat-obatan di Sekolah Menengah Farmasi Chandranaya di Jalan Jembatan Besi, ya tetangga sebelah. Lalu setelah lulus Sekolah Menengah Farmasi, saya selama 3 tahun keluar masuk rumah sakit. Maksudnya saya bekerja di instalasi farmasi Siloam Hospital Lipo Karawaci. Dan sampai akhirnya tahun 2005 saya tidak bergumul dengan obat-obatan lagi karena saya masuk Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ya, kalau kita perhatikan ketika seseorang menderita sakit, pemberian obat-obatan tentunya bukan obat palsu yang sekarang sedang banyak beredar. Pemberian obat-obatan yang tentunya sesuai dengan resep dokter merupakan sarana yang dibutuhkan
dan memegang peranan penting dalam proses pemulihan seorang yang sedang sakit. Dengan kata lain, orang yang sakit membutuhkan obat. Kalau kita perhatikan penyakit jasmania dewasa ini, berkat kemajuan ilmu pengembangan kedokteran di bidang kesehatan dan lain sebagainya, lebih besar kemungkinan penyakit dapat mudah disembuhkan ketimbang zaman dahulu kala. Mungkin ketika zaman Jepang, zaman Belanda dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya, bisa saja terjadi karena makin majunya ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan daya juang umat manusia saat ini, maka semakin sulitlah kita untuk menyembuhkan penyakit rohania dalam diri umat manusia. Ada banyak orang yang dirinya merasa semakin pinter, semakin hebat, semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, semakin berkuasa, lebih-lebih berada dalam golongan umat beragama. Mereka merasa lebih tinggi dan lebih daripada yang lain, sehingga dengan mudahnya membuat luka batin terhadap sesamanya, dengan seenaknya merendahkan orang lain, sehingga ada begitu banyak orang merasa dirinya sakit hatinya. Luka batin terus menerus. Orang-orang seperti inilah yang disebut salah satunya atau salah beberapanya sakit rohani. Mereka merasa bahwa hanya dirilah, hanya saya yang hebat, hanya saya yang mendapatkan berkat kasih kemurahan Tuhan, sehingga dengan enaknya membenarkan dirinya sendiri. Merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi dari yang lain. Puas, bangga karena aku lebih berkenan kepada Allah daripada engkau. Karena apa? Karena aku adalah orang yang taat beribadah, taat beragama. Sehingga ketika aku ibadah, orang-orang harus melihat aku, menyaksikan aku yang begitu rajin dan lain sebagainya. Dalam menyikapi situasi seperti ini, yang perlu kita teladankan adalah seorang yang sehat rohaninya dan dapat menjadi obat bagi sesama. Kita dapat belajar dari diri seorang, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah seorang manusia dan Allah yang sejati, yang hakikatnya mengasihi semua orang. Melalui Tuhan Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya kepada semua orang dan juga memberikan pengampunan bagi setiap umat Tuhan. Dia datang mencari orang yang terhilang dan berdosa. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang menonjol adalah cara pendekatannya terhadap umat manusia. Kalau kita perhatikan di Lukas 15 ayat 1 sampai 2 yang menyaksikan demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di dalam Injil menurut Lukas 15 ini kita saksikan bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang dianggap rendah dan berdosa dengan sedemikian rupa. Sehingga banyak orang, mereka datang kepada Yesus dan mendengarkan pengajaran kasih dan pengampunannya. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga bersedia makan bersama dengan mereka. Padahal dalam tradisi umat Yahudi, seorang yang saleh
Seorang yang beriman tidak dibenarkan untuk makan bersama dengan orang-orang yang buruk kelakuannya. Sebab makna tindakan makan bersama, ketika terjadi makan bersama berarti di situ terjadi persekutuan dari antara orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu ketika Tuhan Yesus bersedia duduk untuk makan bersama dengan mereka, dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, kita saksikan orang-orang Farisi, ahli Taurat telah memposisikan Yesus sebagai bagian dari orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat segera menunjukkan sikap ketidaksetujuan, bahkan protes, bernada marah kepada Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus mau makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Di sini kita lihat letak perbedaan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka cenderung menjaga kesucian, menjaga kesalehan, menjaga kesehatan rohani mereka dengan cara menjauhi mereka yang dianggap berdosa dan rendah, bahkan hina sekalipun mereka jauhi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Justru Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang dianggap berdosa, rendah, hina. Supaya apa? Supaya mereka yang berdosa, rendah, dan hina juga mengalami kasih dan pengampunan yang berasal daripada Allah. Untuk menjelaskan bagaimana sikap Allah yang mengasihi dan mengampuni setiap orang berdosa, rendah, dan hina, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang gembala yang mau mencari seekor domba dengan meninggalkan 99 ekor domba lainnya. Makna dari perumpamaan ini adalah mau menyatakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni umatnya. Allah memandang seluruh umat manusia begitu berharga adanya. Bahkan ketika umat manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap menghargai dia. Sehingga Allah mau mencari dan menyelamatkan mereka yang berdosa. Ini yang dilakukan oleh Allah, Sang Maha Kasih dan juga Maha Pengampun adanya. Namun demikian sayang sekali kadangkala gereja mengartikan perumpamaan ini diaplikasikan secara kurang bertanggung jawab. Karena gembala dalam perumpamaan Tuhan Yesus pergi mencari seekor domba yang hilang dan meninggalkan 99 ekor domba lainnya, maka kemudian ada umat Tuhan, gereja mengumpamakan, ditarik kesimpulan bahwa tugas gereja hanya mencari seorang anggota yang sakit rohaninya atau hilang atau tidak pergi ke gereja, lalu meninggalkan semua anggota jemaat yang sehat rohaninya, masih setia beribadah dan lain sebagainya. Dari penekanan ini maka seringkali umat Tuhan mengabaikan tanggung jawab untuk terus memelihara kesehatan rohani anggota jemaat yang tetap setia. Padahal maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Allah sangat peduli. Allah Maha Pengasih dan Pengampun umatnya walaupun mereka berdosa, tersesat, kehilangan, bahkan sakit rohaninya. Sehingga gereja Tuhan tidak dibenarkan untuk meninggalkan begitu saja gereja yang sehat rohaninya. Sebaliknya gereja Tuhan harus tetap bertanggung jawab, harus tetap mengasihi, harus tetap
mengampuni mereka juga yang sehat rohaninya. Tetap memelihara kasih setia iman anggota jemaat yang lainnya. Karena apa? Karena kita semua telah ditebus oleh Yesus Kristus lewat salibnya. Sehingga kita sebagai anggota jemaat semuanya, baik yang sehat maupun yang sakit, mengalami kemurahan kasih Allah yang bersedia berkorban bagi seluruh umat manusia. Untuk itu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dipanggil juga untuk mengasihi mereka yang tersingkir dalam pergaulan akibat kelakuan mereka yang buruk, dan juga bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Ketika kita telah disentuh oleh kasih dan pengampunan Allah, maka kita juga harus terdorong untuk mengasihi, untuk mengampuni mereka yang lemah, mereka yang sakit. Apalagi ketika kita mengalami luka batin, sakit hati, apakah kita juga mau mengampuni mereka yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hati kita? Kita yang lemah, kita yang terbatas, kita yang jatuh di dalam dosa telah dicintai Allah oleh pengorbanan Kristus Yesus. Untuk itu kita dapat belajar bagaimana kasih Allah yang mau mencari dan juga menyelamatkan dialami dalam diri Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Saya yakin kita sebagai pengikut Kristus kenal dengan namanya Rasul Paulus. Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16 menyaksikan akan pengalaman hidupnya. Ia menyaksikan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kita saksikan bagaimana pengakuan Rasul Paulus dalam hidupnya yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang paling berdosa. Ia adalah orang yang hebat, mudah untuk menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Tapi dia merasa ketika ia mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, ia merasa dirinya paling berdosa. Kristus datang kepada Paulus. Kristus begitu mengasihi Paulus supaya melalui kehidupan Rasul Paulus, kasih Allah, pengampunan Allah dapat ditunjukkan kepada umat manusia. Hal ini senada dengan yang dialami oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada saat berada di dekat Tuhan Yesus. Mereka sadar akan keterbatasan dirinya. Mereka sadar bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, ketika mereka mengenal pribadi Kristus, mereka merasa bahwa dirinya yang berdosa, dirinya yang hina, dirinya yang rendah tidak dibuang oleh Allah. Justru melalui Kristus mereka memperoleh kasih dan pengampunan Allah yang setia untuk mencari dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Itu berarti mereka yang tadi mengalami kesakitan dan berharap akan mendapatkan obat yang dibutuhkan berasal dari Allah, kini mereka menjadi sehat dan menjadi obat bagi sesama yang lainnya. Mereka yang rendah, mereka yang berdosa, mereka yang hina telah dikasihi dan diampuni oleh Allah, dan mereka juga
dipanggil untuk mengkomunikasikan, membagikan kasih dan pengampunan Allah kepada sesama umat manusia. Ternyata dalam praktek kehidupan ini, tindakan untuk mengasihi dan mengampuni tidak mudah untuk diaplikasikan, apalagi untuk mencari mereka yang hilang dan tersesat. Karena ketika kita bergaul, ketika kita bersekutu di tengah-tengah orang yang hilang, orang yang sakit rohaninya, orang yang tersesat, bisa jadi kita justru jatuh di dalam dosa. Justru kita membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Maka dari itu ketika kita dipanggil untuk menyatakan kasih, pengampunan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita wajib menjaga diri. Sebab bila mana kita lupa diri, kita bisa jatuh di dalamnya. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini berarti ketika kita dipanggil untuk mencari, menyelamatkan mereka yang sesat, terhilang, bahkan sakit, kita perlu daya kekuatan rohani yang berasal daripada Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan kita dimanapun kita berada. Kita tidak boleh jatuh pada situasi yang hanya mengikuti ego, kepentingan diri sendiri, mencari berkat hanya untuk pribadi sendiri. Maka dari itu sudah sepatutnya kita yang sudah memperoleh kasih, pengampunan yang berasal daripada Allah, ketika kita berada pada situasi sehat di dalam rohani kita, kita juga mampu. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mendorong, untuk membantu sesama dan mengembangkan kesehatan rohani umat Tuhan yang lainnya. Sehingga kasih setia Tuhan, pengampunan boleh terjadi di antara anak-anak Tuhan, baik yang sakit, sehat rohaninya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya dengan mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan kami bersama-sama menaikkan doa sebagai satu keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kami saat ini. Kami percaya Yesus Engkau mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat keluarga kudus. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam keluarga Kristiani kami membutuhkan kasih-Mu. Berilah kami kasih yang sejati dalam keluarga kami, sehingga kami rela berkorban satu sama lain, sebab Engkau mengajar kasih yang demikian kepada kami. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepadaku. Aku mohon agar dapat mencintai keluargaku dengan sepenuh hati dalam kesibukanku sehari-hari. Bantulah aku agar dapat memberikan waktuku kepada mereka. Berikanlah kepadaku kasih yang berasal dari-Mu, yaitu kasih sebagaimana Engkau mencintai gereja-Mu. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepadaku. Aku mohon agar dapat melayani suami dan anak-anakku dengan kasih yang berasal dari-Mu. Berikanlah aku kerendahan hati dan kesabaran, serta bantulah aku untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga kami, sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau membimbing kami dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami, agar kami dapat mengarahkan mereka kepadamu. Berkatilah usaha mereka dalam menuntut ilmu, pekerjaan, dan dalam pergaulan yang baik. Dan kuatkan iman mereka dalam menghadapi godaan di sekeliling mereka. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada aku. Aku mohon agar Engkau membimbing mereka dalam menuntun aku dan saudara-saudaraku menuju hari depan kami. Lindungilah mereka dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang cukup dan kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah aku dan saudara-saudaraku untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua dan mengasihi mereka dan sesama. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya, pengampunannya kami boleh merasakan pemulihan atas kehidupan ini, sehingga kami juga dimampukan untuk tetap memelihara kesehatan rohani kami di dalam setiap langkah kehidupan kami di dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami juga boleh bersama-sama mendoakan bagi mereka yang sedang berada di dalam keadaan penderitaan sakit, baik sakit fisik mereka, di dalam sarana yang Kau sediakan pengobatan. Kau berkati para dokter, Kau berkati perawat, Kau berkati alat-alat kesehatan, bahkan obat yang sekaligus dimakan bagi sarana yang Kau sediakan bagi pemulihan mereka yang sedang sakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka yang sakit. Itu juga Tuhan, kami berdoa akan kehidupan pergumulan kami masing-masing dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, baik suami, istri, maupun yang dikaruniai anak-anak. Biarlah Tuhan memberikan kasih, setia, pengampunan di dalamnya. Meskipun di dalamnya ada selisih paham, perbedaan pendapat, bahkan konflik sekaligus yang menyebabkan luka batin di antara salah seorang anggota yang lainnya. Biarlah kasih dan pengampunan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kami berharap, kami bersatu mendukung
usaha mereka, segala tindakan apa yang mereka lakukan sehingga pasangan hidup boleh ditemukan dan juga sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan di dalam proses pendidikan hingga sampai kelulusan dan juga proses pekerjaan, biarlah mereka dapat berupaya, tidak berdiam diri saja, sehingga kami berharap mereka yang memperoleh pekerjaan dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan. Begitu juga dengan kami yang memiliki pekerjaan usaha, kiranya Engkau memberkati dan juga dapat senantiasa memperlengkapi sehingga dalam pekerjaan kami juga boleh membawa dampak yang baik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi generasi-generasi muda di dalam kehidupannya, apalagi terjebak dengan kasus narkoba, penyimpangan seksual, kekerasan, dan lain sebagainya. Biarlah kami generasi-generasi muda, anak-anak Tuhan, remaja, pemuda dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan firman-Mu dan juga menggapai cita-cita yang diharapkan dengan penuh sukacita. Juga Tuhan, kami berdoa bagi kaum dewasa di mana dalam kehidupannya semangatnya, biarlah Tuhan tetap senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan di dalam kekuatan mereka. Dan juga bagi anggota usia lanjut, kami berdoa di dalam kelemahan tubuh fisik mereka, kami yakin dan percaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang berusia lanjut. Kau jauhkan segala macam kesepian yang ada di antara mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka. Biarlah mereka juga dapat dimampukan tetap berkarya. Paling tidak mendoakan anak, pemuda remaja, kaum dewasa, dan lain sebagainya. Begitu juga akan pengalaman hidup dan juga nasihat-nasihat yang begitu indah adanya. Biarlah Engkau berikan dukungan, semangat bagi orang tua kami di usia lanjut ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi hidup dan kehidupan di jemaat GKI Kafling Polri ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anggota majelis jemaat, hikmat bagi mereka yang Tuhan percayakan memimpin di jemaat ini. Biarlah untuk setiap keputusan yang ada boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kehidupan di jemaat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan, begitu juga kerjasama dengan badan pelayanan yang Tuhan percayakan bersama-sama pelayanan di tempat ini. Kau berkati para pengurus badan pelayanan yang sedang menjalankan program kerja tahunan 2016 sampai 2017. Biarlah mereka tidak hanya fokus pada program saja, tapi fokus kepada Engkau yang memberikan kepercayaan di dalam pelayanan mereka dan juga bagi kehidupan pelayanan bagi jemaat di tempat ini, sehingga baik anggota jemaat, simpatisan, dan lain sebagainya boleh memperoleh berkat yang berasal daripada-Mu atas pelayanan yang mereka lakukan. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa mendukung program The Journey Badan Pelayanan Pemuda yang dilaksanakan 8 sampai 12 September di daerah Semarang Salatiga. Biarlah Tuhan pimpin anak-anak-Mu yang melayani dan juga mengikuti program ini. Biarlah para pemuda sebagai generasi yang Tuhan siapkan sebagai pemimpin-pemimpin, biarlah mereka dapat melayani dengan hati sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami sebagai anggota jemaat, simpatisan, dan seluruh yang berkarya di GKI Kafling Polri,
biarlah mendukung dalam doa proses pengurusan izin rumah ibadah. Biarlah Tuhan, kami berharap bukakan hati mereka yang mengurus izin rumah ini, sehingga kami dapat memperoleh izin dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan, kami sebagai warga kerajaan Allah dan juga warga negara Republik Indonesia berdukung dalam doa bagi negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan di daerah pusat ini, bahkan sampai ke daerah-daerah lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijakan bagi mereka yang memimpin bangsa dan negara ini. Jika kami berharap bolehlah ada damai sejahtera bagi kehidupan rakyat banyak di dalamnya. Inilah kerinduan kami Tuhan, yang mendukung para pejabat pemerintahan kami. Dan biarlah ketika mereka juga menangani persoalan ekonomi, politik, dan keamanan, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Begitu juga bagi kami sebagai warga negara Indonesia, biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha, karya bagi kami untuk mengelola bahkan menumbuhkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pakailah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah seluruh harapan, cita-cita, dan apa yang kami lakukan boleh jadi berkat dan hidup bagi kemuliaan Engkau. Inilah kami Tuhan, kami naikkan doa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, nah nats persembahan kita terambil dari Roma 11 ayat 36. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui persembahan syukur kita, ingat dan percayalah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, karena dan kepada Dia, bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memuji Tuhan.
diundang untuk berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang bertatah di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami dapat memberikan persembahan kasih kami ya Tuhan. Terimalah dan jadikanlah persembahan kami sebagai berkat bagi gereja maupun dunia di mana kami berada ya Tuhan. Dan terimalah juga persembahan kesadaran kami ya Tuhan, serta keyakinan kami bahwa kami hidup bukan dari materi saja ya Tuhan, dan juga bukan dari makanan maupun minuman ya Tuhan, tetapi terutama kami hidup berkat dari anugerah Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta di dalam luka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda luka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar bergelut.
Saudaraku kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Pergilah dalam damai sambil mengingat pelukan cahaya dan kehangatan persekutuan ini. Pergilah dengan cinta agar semangat menularkan cinta terus membara. Pergilah dengan keindahan agar cahaya ilahi nan agung itu terlihat di tengah dunia ini. Amin.